Tapi karena Jokowi yang sudah menciderai demokrasi, maka saya berani mengatakan bahwa jika kemudian ada anaknya lagi yang maju ke pilkada atau entah apapun itu namanya, memilih anak Jokowi sama dengan anti terhadap demokrasi. Kali ini kita kedatangan seorang tamu, mantan aktivis 98 yang sekarang masih bergerak di bidang jurnalistik, yaitu Mas Tejo. Beliau akan kita ajak bincang-bincang tentang kondisi politik hari ini dari perspektif idealisme beliau tentunya ya, untuk menyikapi kondisi Indonesia hari ini dan ke depannya. Karena itu penting buat kita. Selamat datang Mas Tejo. Selamat datang. Ya. Bagaimana Anda menyikapi kondisi politik hari ini kalau Anda lihat dari POV perjuangan tahun 98? Dari POV. Ini saya ceritakan agak runut ya. Secara pribadi aja. Secara pribadi aja. Oke. Mungkin boleh jadi ini mewakili teman-teman 98, boleh jadi tidak. Tapi saya menyampaikan ini apa adanya menurut hati nurani saya gitu. Iya. Yang pertama, saya harus jujur mengakui pada semua orang bahwa suka atau tidak, yang namanya Jokowi itu, Presiden Joko Widodo itu adalah produk dari 98. Artinya reformasi yang digulirkan di tahun 98. Artinya kita menghendaki pada saat itu siapapun boleh jadi presiden. Siapapun dari kalangan manapun bisa saja. Jadi kekuasaan tidak pernah ada di satu tangan. Tapi sekali lagi untuk hari ini yang kita sematkan ternyata dalam perspektif kami, perspektif saya pribadi, Jokowi ini mengkhianati apa yang kami cita-citakan dulu. Gitu loh. Gini, buat saya pengkhianatan pertama atau akal-akalan dalam konteks yang hari ini ya, kondisi hari ini, terutama khususnya soal Pilpres, itu terjadi di MK pertama. Yang ketika usia 40 itu diubah, ya, boleh saja di bawahnya, terus kemudian masuk pengalaman. Padahal saya yakin orang-orang yang merumuskan undang-undang itu bahwa kemudian harus 40 tahun itu bukan tanpa alasan. Bahkan ada idiom nih kata orang bule. Kata orang bule bilangnya life begin at 40 for men. Betul. Kenapa sih ada ungkapan semacam itu? Nggak cuma itu. Buat kaum muslimin juga gitu. Itu sebabnya orang Islam juga tahu Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi. Kerasulannya itu juga di usia 40. Kenapa sih demikian? Kenapa menjadi penting? Karena secara psikologi suka atau tidak, saya kebetulan sudah lebih dari 40 saya. Kematangan seseorang itu, terutama laki-laki, dianggap sudah settle secara mental, secara tingkat wisdoman, kesabaran itu startingnya dimulai dari sejak usia 40. Jadi Mas Tejo itu secara tidak langsung mengatakan bahwa sebenarnya Gibran ini belum layak ya? Saya mau ngarah ke sana, tapi sebelumnya sebelum mengarah ke sana saya menyatakan upaya akal-akalan terhadap pemilu ini sehingga kemudian saya menyatakan benar bahwa ini adalah pemilu paling brutal yang pernah diselenggarakan. Kualitas demokrasinya merosot tajam. Kita belum bicara soal kecurangan. Itu soal nanti dulu, belum sampai sana. Pertama itu. Yang kedua, skenario-nya sudah disiapkan. Bukan rahasia umum. Ketua MK hari ini masih ipar ya kalau misalkan dengan. Tapi udah diganti. Waktu itu. Pada saat itu. Iya, ketika untuk merumuskan itu. Iya, betul. Ketika untuk merumuskan itu masih omnya Gibran sendiri. Kebayang nggak? Artinya upaya untuk mendorong ke arah sana ini mendorong sesuatu yang menggolkan apa yang menjadi hasrat pribadi, ini terlalu luar biasa saya pikir. Nah dari sinilah saya melihat sebetulnya ini adalah pengkhianatan terhadap demokrasi. Dan ini sangat prinsipil, because demokrasi is important business. Demokrasi memberikan ruang buat siapapun untuk bisa naik jadi presiden. Tapi tentunya dengan catatan. Untuk siapapun bisa naik jadi dengan catatan, dengan syarat harus begini. Kita atur bersama. Ada prosedur demokrasi yang harus kita taatin bersama-sama ya. Betul, jadi harus ada gitu ya. Betul, karena apa? Ini level negara loh. Betul ya, bukan kampung. Bukan gang, bukan kampung, bukan RT. Kita bicara di level negara, level state. Nggak bisa guyon. Betul. Gitu.
Menyangkut 270 juta orang. Menyangkut hajat hidup 270 juta orang. Baik yang memilih, baik si pemilih yang bisa memilih, maupun yang tidak. Iya. Ya kan? Coba, apa jadinya kemudian jika negara diserahkan pada orang yang belum punya kematangan, misalnya yang belum pernah mengalami situasi, misalnya, waduh, besok nih, seminggu lagi, anggaran di rumah untuk beli cucu, beli susu anak saya, itu nggak ada. Gimana sebagai seorang ayah harus memenuhi? Padahal dia dulu waktu zaman menjadi wali kota cuma memimpin 5 kecamatan. Nah, Sekarang harus memimpin berapa belas ribu kecamatan. Makanya nggak apple to apple kalau untuk dibandingkan. Pun pada saat bersamaan bapaknya presiden. Iya. Jujur aja, yang saya gugat itu gini. Saya sebetulnya tidak ingin menggugat Pak Prabowo karena sebagai seorang politisi, walaupun saya bukan pemilih dia, bukan juga pendukungnya Pak Prabowo. Tapi Anda sebagai salah satu Layak. aktivis 98, Anda setuju Pak Prabowo? Bukan. Saya tidak melihat dia menjadi presiden, tapi dia punya hak konstitusional Anda untuk jadi. menghargai hak beliau ya. Saya menghargai hak beliau. Saya kemudian memilih dia atau enggak ada. Itu soal lain. Opini Gitu. ya. Itu soal lain. Itu hak masing-masing orang. Tapi bahwa dia punya kelayakan, dia pernah menjadi Danjen Kopassus, dia memimpin partai sekian lama, dia memimpin mengikuti proses Pilpres ini juga berulang-ulang. Artinya sebagai seorang politisi dia punya kematangan. Iya, betul. Dan kita nggak akan meragukan itu. Soal kemudian Anda setuju dengan sosok Prabowo atau tidak itu soal lain. Tapi dia punya hak konstitusional yang harus kita hormati. Oke. Bukan hak konstitusional yang kemudian diubah mendadak, tiba-tiba harus. Iya, betul. Ini yang perlu dicermati. Dan kemudian juga akhirnya kan digugat. Mas EF juga sempat bilang ada soal nepotis di dalamnya sehingga kemudian ini sudah termasuk pada pelanggaran konstitusional. Iya, iya. Jadi yang menarik di sini juga saya ngeliat gini ya, suara guru besar, akademisi yang mungkin selama ini tidak begitu banyak bersuara keras ya, tapi begitu MK memberikan jalan kartu merah pada Gibran itu langsung teriak semua. Betul. Berarti ada suatu masalah besar. dalam diri Betul, kita, betul. Karena mereka sadar betul, kita semua sadar betul. Gini deh, seandainya Prabowo dipasangkan dengan Erlangga Hartarto atau dengan Zulkifli Hasan atau siapa lagi, misalnya dengan Pak Surya Paloh, maka nggak ada tuh gugatan yang kemudian kegalauan orang-orang ini masa depan Indonesia akan seperti apa? Nggak akan ada semacam itu. Ya, kayak zaman, Karena apa? Layak. Kayak zaman dulu besannya SBY, Iya. Hatta Rajasa sama Betul. siapa dulu ya? Sama Prabowo Hatta, terus kemudian Pak Prabowo sama Hatta Rajasa itu masih misalnya dari Pak SBY kan, besannya SBY. Nggak ada masalah. Kenapa? Ya. Kenapa? Secara personal kita yakin dia punya kapasitas. Soal menang atau kalah itu soal pilihan rakyat kan gitu loh. Betul, ya. Begitu juga misalnya kalau nggak nabrak konstitusi apa-apa. Nggak nabrak konstitusi apa-apa. Karena konstitusi itu tidak dirumuskan dengan main-main. Pasti yang merumuskan konstitusi itu sudah berpikir, kenapa sih harus 40 tahun? Gitu loh. Itu yang pertama. Ini yang betul-betul saya soroti. Soal kecurangan nanti dulu deh. Teman-teman di MK itu para pengacara sedang menggugat di sana itu sedang berlangsung. Kecurangan itu pasti ada. Kecurangan itu pasti berlangsung. Nggak mungkin nggak. Tinggal gradasinya aja. Masih bisa ditolerir atau tidak, gitu kan? Iya. Kira-kira gitu. Itu masih biarkan itu berproses. Tapi efek dari ini semua ini luar biasa nantinya. Coba kita lihat sini. Misalnya satu yang pernah dia sampaikan waktu kampanye di Cempaka Putih, khususnya sosok Gibran ini. Dia bilang, ibu-ibu mau anak-anaknya makan gratis, makan siang gratis. Itu kan untuk para santri, untuk anak-anak sekolah dan sebagainya. Saya tetap percaya pada pepatah lama yang bilang nggak ada no free lunch, there is no free lunch. Tidak ada makan siang gratis. Dan bullshit memang. Menurut Anda ide makan siang gratis itu dari mana sih, Deh? Gini, gagasan ide makan siang gratis itu muncul dulu ya, sejarahnya ya. Itu di bar-bar di sekitar New Orleans, Amerika Serikat. Tahun berapa itu? Tahun 1800-an. Kurang lebih tahun 1876, kemudian di bar-bar itu promonya begitu supaya orang masuk bar. Kalau Anda beli minuman di sini, minum di sini, maka akan dapat makan siang gratis. Tapi pada saat bersamaan sebetulnya si pemilik-pemilik bar ini itu sudah menaikkan harga minumannya. Bar itu maksudnya klub-klub gitu. Klub-klub itu sudah naikin harga minuman, bar and resto biasanya gitu kan.
karena ini di New Orleans di Amerika Serikat, jadi biasanya minumannya agak beralkohol ya dalam tanda petik. Nah ini pada saat ini orang sudah membayar ini harganya misalnya yang tadinya umpamanya dijual cuma 10.000, mereka jual jadi 15 atau 20.000. Sehingga sebetulnya makan siang gratis ini itu juga disubsidi dari harga minuman yang sudah dinaikkan ini ketutup biayanya. Loh ini sama loh Ya, dengan betul, apa ini? betul. Tawaran makan siang gratis itu pada saat kemarin kira-kira pertengahan Maret ini, entah tanggal 14 atau 16 saya lupa persisnya. Menteri Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa PPN, pajak pertambahan nilai, dinaikkan menjadi 12% per 1 Januari paling lambat. Bahkan tertinggi di ASEAN katanya. Tertinggi di Asia Tenggara. Iya kan? Iya, betul. Tahu nggak PPN itu naiknya di mana? Artinya, salah satu yang terkena PPN itu adalah sembako. Betul. Artinya barang kebutuhan rakyat. Sampai kalau kita makan di warung. Karena warung itu sempat ramai kan dulu kan, karena tiap warung kena PPN dari mulai yang 10% terus 11%. Entah proses jalan atau tidak. Saat kita makan di restoran-restoran yang memang sudah punya, itu kena PPN. Artinya sebetulnya ini bukan makan siang gratis. Jangan-jangan uangnya pun diambilkan bapak ibunya sudah belanja sembako, sudah makan di restoran itu, ada anggaran ini, terus kemudian baru dikasihkan ke anaknya. Jadi diambil dari dompet orang tuanya sendiri. Diambil dari dompet orang tuanya sendiri. Dan itu saya bilang, no freelance, nggak ada makan siang gratis. Terlalu mengada-ada. Yang kedua, orang Indonesia nggak butuh kok dikasih makan siang gratis. Saya bilang nggak butuh dikasih makan siang gratis. Yang dibutuhkan oleh warga negara di negeri ini, bagaimana rakyat bisa mengakses bahan-bahan pangan itu dengan lebih murah. Bagaimana kemudian ketersediaan pangan itu dijamin pemerintah sehingga nggak sulit, tidak ada lagi kelangkaan beras, tidak ada lagi kelangkaan minyak seperti yang terjadi semacam minyak sayur. Dan kemudian harganya bisa dipastikan jauh lebih murah. Tapi kalau bicara minyak itu kan memang sengaja dimahalkan. Mendingan dapat duit dari ekspor CPO daripada dijual ke dalam negeri. Mas sendiri sudah paham dengan itu, sudah tahu soal itu. Kemudian yang kedua juga soal beras, kelangkaan beras. Ini kan juga memang kalau saya perhatikan memang ada upaya-upaya mencari rente dari situ. Iya. Karena itu fee-nya besar. Besar. Coba diputus kartu pangan ini sehingga kemudian beras jatuh ke tangan rakyat itu dengan harga yang sewajarnya, dengan harga yang memang semestinya. Maka dengan demikian orang Indonesia tidak butuh lagi dikasih makan. Karena apa? Harganya sudah murah dan mampu membeli itu semua. Gitu loh. Sehingga kemudian kelihatan nih, memang mereka yang ada misalnya ada di panti jompo, yatim piatu. Yang gitu, yang semacam itu yang kemudian harus kita, bukan semua anak sekolah dikasih makan. Terus kemudian nggak begitu caranya. Yang buat para pelajar ini, didik mereka dengan baik supaya menjadi manusia yang kemudian bisa berkompeten ke depan itu membenahi negara ini dengan lebih baik. Ya, oke, itu kan program ya. Tinggal itu saja. Itu misalnya. Ke substansinya tadi. Ya. Oke. Apakah akan ada ancaman terhadap kehidupan demokrasi kita ini seandainya Prabowo Gibran ini jadi pemimpin Indonesia? Sangat. Demokrasi kita jelas sangat. Proses naiknya Gibran sebagai wakil presiden itu tidak wajar. Artinya sudah mencederai demokrasi itu sendiri. Ya, dulu kan ada bilang Pak Jokowi bilang saya nggak mau jadi 3 periode, jadi cawe-cawe. Tapi jujur aja hari ini kemarin kebetulan saya ngajak anak saya tuh ke taman bermain. Dia nggak mau pulang. Sama, walaupun bukan Jokowi yang keluar dari istana, dia nggak mau keluar dari istana kayak anak kecil yang nggak mau diajak pulang sama ibunya karena sedang asik bermain. Tapi kan Pak Jokowi ini sudah terkenal kalau kasih sen kanan beloknya kiri. Ya, ya demikian. Dengan dia menempatkan anaknya jadi cawapres, belum lagi yang ini buat saya ini membangun sebuah dinasti. Saya ingat Lebaran tahun kemarin ya. Ya. Kan ditanya soal cawapres buat Prabowo. Kan ada yang nyodorin Gibran. Enggak lah, anak saya masih belum berpengalaman, masih 2 tahun jadi wali kota. Ya. Ingat kan? Ya. Dan kata-katanya dia sendiri dia ingkari hari ini. Iya.
orang ini saya jadi curiga, apa sih sebenarnya yang membuat dia bersikukuh kemudian anaknya jadi cawapres, atau dia butuh perlindungan sehingga tetap menempatkan anaknya jadi cawapres supaya kemudian ketika terbongkar apa yang terjadi belakangnya jadi akan tetap terlindungi. Ya bisa jadi itu. Bisa. Itu kan asumsi ya, kita masih asumsi. Hipotetik Tapi yang lah jelas itu, hipotetik hipotesa. ya, itu masih asumsi. Tapi kemudian yang pasti ini sangat nggak masuk akal, ini sangat nyeleneh bahwa kemudian, aduh, nggak banget deh Mas, nggak banget. Kita bicara tingkat negara, tapi dengan nanti nih ya di 2005-2006 wakil presiden kita, ya jujur saya meragukan kapasitasnya. Terutama di legitimasinya ya. Legitimasi. Artinya saya tidak meragukan seorang Prabowo. Bukan berarti saya pendukung 01 atau pendukung enggak. Kalau pendukung misalnya Bapak Anies Baswedan dan kemudian Cak Muhaimin Iskandar yang menjadi apa? Gus Imin, Cak Imin ya orang. Saya kebetulan orang Jawa Timur. Cak Imin yang naik jadi presiden, mungkin kita masih bisa legowo, pendukung 03 masih bisa legowo. Kenapa? Masing-masing orang pernah punya pengalaman. Masing-masing orang kemudian pernah jadi menteri. Secara akademis, Pak Anies S3 loh, doktor. Terus kemudian Muhaimin Iskandar juga demikian. Ya. Pun dengan Pak Ganjar Pranowo dengan siapa namanya? Prof Mahfud MD. Sekarang siapa yang kemudian meragukan kapasitas mereka dari posisi-posisi itu? Ya. Baik pengalaman secara politik dan sebagainya. Siapa yang meragukan itu? Makanya saya amat menyayangkan ketika kemudian Pak Prabowo mau menerima Gibran sebagai calon wakil presidennya. Dan menurut saya ini cacat akhirnya. Ya, tapi sebenarnya yang sekarang ini membahayakan menurut saya adalah narasi-narasi persatuan yang mereka gaungkan. Katanya kalau tidak bersatu, kita tidak akan bisa mencapai Indonesia emas. Selalu begitu. Iya. Selalu begitu. Setelah mereka menciderai sesuatu, mereka oh ini kita harus bersatu, harus begini. Selalu begitu. Padahal mereka sendiri yang memulai, kemudian ketika rakyat ini tidak mau merasa kecewa dan marah, mereka sendiri yang memulai itu. Dan kita harus maklum itu. Dan kita diminta untuk maklum. Maklum dulu deh, biarin kan mumpung saya lagi berkuasa. Diharapkan kita mau manut, oh iya silahkan Pak, mau begitu. Iya, kayaknya begitu. Nah, kita selalu dipaksa begitu, padahal enggak. Itu sederhana kok. Sederhana. Coba calon wakil presidennya kemarin misalnya Pak Airlangga Hartarto atau misalnya Pak Zulkifli Hasan kan jadi koalisinya mereka juga kan? Iya, iya. Yang di awal ya, waktu sebelum Demokrat kemudian bergabung. Pak Prabowo menang, itu akan tanpa syarat. Paling gugatan ke MK kayak apa sih? Kita juga tahu gugatan ke MK. Kurang masif apa yang kemudian di 2019. Kita lihat bagaimana kemudian Bambang Wijayanto dan teman-teman itu sampai ngamuk-ngamuk karena barang buktinya kesannya mau di ini segala macam. Wah, puluhan kardus itu, ratusan kardus bahkan. Hasilnya? Jong. Dan ini pun dengan kekuasaan yang ada, hasilnya juga akan sama. Jadi Mas Tejo skeptis ya Indonesia? Ya pastilah Mas, pastilah. Kita tidak akan baik tanpa sebuah proses demokrasi yang baik, maka tidak akan pernah dihasilkan pemimpin yang baik. Kira-kira apa yang terjadi ini? Kita kan masih punya waktu sampai bulan Oktober ya. Sampai bulan Oktober apa yang akan terjadi? Ya proses yang namanya gugatan terhadap mereka terus berjalan. Mungkin proses-proses kecil tetap berjalan. Tapi ingat Mas, kekuasaan itu juga sudah memainkan perannya sendiri. Bagaimana mereka kemudian meninabobokan sekian banyak masyarakat. Sehingga suasananya di masyarakat itu sebagian merasa ada yang membutuhkan, sebagian enggak. Udahlah biarin aja. Kan masyarakat kita kan selalu begitu. Selalu semacam itu. Biar tenang cari ini. Argumentasi itu yang dibangun sejak zaman Orde Baru itu kan kayak begitu terus. Ya. Tapi masalah juga ada kelemahan masyarakat kita juga harus kita akuin ya. Kalau kita bicara masalah edukasi, pendidikan, 50% masyarakat kita itu masih berpendidikan SMP, SD, SMP. Itu. Yang kedua, keterikatan kita pada simbol patron itu kuat banget. Akhirnya kognisi kita itu nggak terpakai. Itu. Dan itu dimanfaatkan, dimanipulasi dengan baik untuk melanggengkan kekuasaan. Ya, setuju nggak Anda gitu? Betul apa yang sampai ajukan, yang sampai sampaikan itu betul. Itu betul. Artinya kalau saya secara pribadi akan terus melakukan upaya untuk kemudian bagaimana ini semua harus diluruskan sampai kapanpun. Sampai kemudian gini.
taruhlah tidak terjadi apa-apa. Taruhlah tidak terjadi apa-apa, tapi kemudian karena Jokowi sudah sampai ini nanti kan kita masuk pilkada lah sebagainya dan sebagainya November apa segala macam ya. Tapi karena Jokowi yang sudah menciderai demokrasi, maka saya berani mengatakan bahwa jika kemudian ada anaknya lagi yang maju ke pilkada atau entah apapun itu namanya, memilih anak Jokowi sama dengan anti terhadap demokrasi. Karena apa? Perilakunya sudah demikian, sudah tergambar. Jadi nanti di kemudian hari jika itu terus berlangsung, berarti memilih anak Jokowi sama dengan anti terhadap demokrasi itu sendiri. Jadi sekarang harus kita bersama-sama kita personifikasi Jokowi itu anti demokrasi ya. Betul. Ya. Dan ini simbol anti demokrasi. Simbol anti demokrasi, Jokowi itu anti demokrasi. Ya. Karena gini, kalau dulu orang demokrasi dengan caranya menjadi diktator. Kalau ini tidak. Hari ini dia mensiasati semua aturan dengan kekuasaan yang ada disiasati supaya demikian. Padahal sama ujungnya adalah bagaimana mensiasati, artinya memanfaatkan jargon-jargon demokrasi kata semua orang boleh mengajukan diri dan sebagainya dan dia siasati peraturan itu sehingga bisa masuk dan mengakali seolah-olah negeri ini demokratis. Ya. Kira-kira itu, Mas. Dan peraturan itu menguntungkan dirinya ya, dan sepanjang menguntungkan kroni-kroninya. Sepanjang menguntungkan dirinya dan pasti kroni-kroninya. Jadi kayak tipologi dari Orde Baru juga ya. Betul. Karena proses kediktatoran hari ini tidak lagi menghendaki diktator yang kemudian kayak model Kim Jong Un Militer. di Korea Utara itu. Wow, kalau itu masih terjadi di negeri ini nggak mungkin. Itu sudah kita selesaikan di era 98. Atau model demokrasi Rusia. Iya, sama saja. Modelnya begitu. Karena kita masih mengandalkan kalau Kim Jong Un ya Rusia itu sudah kita selesaikan. Kan Putin berulang-ulang. Pemilu terakhir juga menang lagi. Atau di Turki juga gitu sekarang. Iya, ya. Tapi muncul sebuah persoalan baru, menyusup lewat jargon yang kita sampaikan sendiri, yang namanya demokrasi itu, kemudian untuk tetap memegang kekuasaan dengan caranya. Amerika juga pernah, ada orang bilang sama saya, Amerika juga pernah, buktinya ada George Bush senior, ada George Bush junior. Periksa, usia berapa George Bush junior itu? Yang kedua kan nggak satu periode itu. Iya. Usia berapa yang namanya George Bush Junior itu kemudian menjadi presiden? Periksa ulang. Dan bagaimana perjalanan karir politiknya dia sebelum menjadi presiden Amerika Serikat pada waktu itu. Yang junior ya? Iya. Artinya, ada proses. Kalau Gibran maju sekitar 10 atau 15 tahun lagi, mungkin yang kayak ini nggak ada masalah, Mas. Tapi mungkin kalau saya perhatikan, mungkin si Pak Jokowi ini belajar dari Erdogan. Erdogan sempat mengamandemen konstitusinya juga kan untuk memperpanjang masa jabatannya. Ya. Tapi bedanya Erdogan itu punya partai. Ketua partai kalau Pak Jokowi enggak. Jadi dia kesulitan untuk mengeksekusi itu gitu loh. Ya itu apapun lah ya. Artinya Erdogan dengan persoalan di Turkinya sendiri kita nggak usah masuk sana. Itu punya ininya sendiri lah ya, punya caranya sendiri. Metodenya itu dipakai gitu. Kalau itu kemudian yang dia lakukan sejak awal dan secara terbuka, kan waktu itu sudah ada opsi, Mas. Betul. Ada opsi, mau 3 periode atau dipanjangin. Sudah opsi, oh enggak, saya nggak mau ini. Seolah-olah dia adalah orang baik yang kemudian mau. Ternyata dia juga nggak ikhlas untuk keluar dari istana. Tadinya saya mendukung dia waktu itu loh. Loh, jujur aja, Mas. Saya bilang, saya pikir itu cuma fitnah ke dia, ternyata emang dia bener, aduh. Saya bilang, awalnya saya ini pendukung Jokowi. Karena apa? Saya melihat Jokowi ini sebagai produk dari reformasi itu sendiri. Yang reformasi menghendaki 98 itu salah satu poinnya adalah siapapun orang di Indonesia ini, mau tadinya dia pemulung kek, mau tadinya dia tukang nasi goreng kek, mau tadinya dia tukang mebel kek, tukang ledeng kek, bisa menjadi presiden dan punya kesempatan yang sama. Iya, termasuk tukang kayu ya. Termasuk tukang kayu. Kami mendukung itu. Tapi dengan perilakunya hari ini, mohon maaf, bahwa dia kemudian mengkhianati cita-cita reformasi dan demokrasi itu sendiri. Cuman itu di ujung itu repotnya. Kalau dari awal kelihatan sih mungkin nggak terlalu ini ya, udah di ujung itu. Ya kita memang nggak pernah bisa memprediksi orang, Mas, karena dulu ada juga yang bilang kekuasaan itu nikmat, Betul. Berkuasa itu nikmat, segala sesuatunya terlayani. Dan yang kedua juga masih muda dia, jadi mungkin masih punya ambisi yang terlalu besar. Dan sudah tidak lagi posisi yang berdia lagi. Iya. Justru yang saya khawatirkan
Jangan-jangan nanti Jan Etes jadi wali kota Solo, Mas. Kalau itu yang terjadi gimana? Dan undang-undangnya kemudian disiasati aturannya sampai sebegitu. Minimal minimal 10 tahun bisa jadi wali kota gitu. Itu. Ya, jadi kalau para pengamat politik ya, ilmuwan politik mengatakan Jokowi itu sedang membangun namanya kartel politik. Ada kartel narkoba kalau di Kolombia ini, kartel politik Indonesia gitu. Jadi semua keluarganya masuk ke sistem pemerintahan semua, nggak ada yang tersisa. Ya. Kalau perlu ke lembaga yudikatif juga ada. Atas dasar Legislatif itulah, ada. Mas. Atas dasar itulah saya tadi menyatakan tegas, ya. Entah dalam pemilu berikutnya atau dalam pileg atau dalam apapun, dengan tabiat yang semacam ini, maka saya berani menyatakan memilih anak keturunan Jokowi di kemudian hari, entah dalam pilkada, pileg, atau pemilu atau apapun, itu sama dengan anti demokrasi. Ya, jadi itu semacam punishment gitu ya. Ya, punishment terhadap Jokowi dan keluarganya ya. Betul. Jangan salahkan kemudian. Tapi masalahnya kalau itu cuma Anda nggak diikutin yang lain, masih masalah. Gue terserah. Itu terserah kepada orang-orang di luar sana. Ya, Tapi artinya saya secara pribadi menyatakan demikian. Terserah itu mau diterima oleh publik atau tidak. Tapi dalam pandangan saya demikian adanya. Karena sekarang lebih suka kenyamanan yang diberikan oleh pemerintah. Udah biarin aja deh, bodoh lah, apatis gitu. Ya. Itu memang resiko dulu juga di era 98. Akhir-akhir Orde Baru juga gitu. Di akhir-akhir Orde Baru orang juga menyatakan demikian semua. Orang juga punya pernyataan sama, ngapain sih lo? Ya udahlah begini tenang. Padahal ya enggak juga. Enggak juga. Justru pada saat itulah kenapa hutang luar negeri bertumpuk. Ini kan bukan sekedar pemerintah yang kemarin ini aja, bukan. Betul. Tapi juga sumbangsih dari era yang lama. Iya. Kenapa kemudian pada waktu itu kami akhirnya bergerak. Ya. Jadi intinya apa yang ingin Anda sampaikan nih ke publik gitu ya, untuk melihat situasi hari ini dari sudut pandang Mas Tejo? Ya, prinsip dasarnya itu tadi, Mas. Saya secara pribadi itu menentang keras bahwa kemudian jangan biarkan negara ini dibuat untuk main-main. Jangan dibiarkan. Ini level negara, nggak guyonan. Nasib kita sangat bergantung pada pemerintahan yang ada. Tapi kalau cara kemudian mendorong supaya si ini, si A, si B, si C itu jadi memimpin kita dengan cara yang demikian, ini namanya sengaja guyonan dan ingin mengangkangi negara ini. Buat publik, buat masyarakat, ayolah. Benar atau tidak ucapan saya, silahkan kalian analisa. Dan kemudian silahkan kemudian diresapi dan ambil keputusan apa yang harus dilakukan. Ya. Ya. Sebenarnya ini kan masih ada dua jalur ya, jalur yang bisa kita upayakan ya, jalur hukum dan jalur politik ya. Tapi sebenarnya juga ada jalur alternatif di antara jalur hukum dan jalur politik ini gitu ya. Seperti 98 gitu ya. Kalau kemarin Zainul Mukhtar Arifin bilang itu peradilan rakyat gitu. Kira-kira Anda setuju nggak itu? Gerakan massa. Gitu. Ekstra parlementer untuk mengkoreksi situasi saat ini. Bisa gerakan massa. Gerakan massa pada akhirnya salah satu langkah yang diambil adalah gerakan massa. Pada akhirnya salah satu yang diambil. Tapi apakah kemudian pemahaman dari semua pihak ini sama? Karena gini, Mas, jangan sampai ini cuma perasaan saya personal. Terus saya menggalang orang-orang. Terus bagaimana atas dasar supaya dapat bagi-bagi kekuasaan, teman-teman kita yang ada, teman-teman saya yang 98 yang ada di kekuasaan. Banyak yang di sana juga. Banyak juga yang ada di kekuasaan kan? Terus merasa bahwa ini sudah benar karena cuma demi kebagian kue kekuasaan itu tadi. Gitu kan? Atau juga teman-teman yang ada di partai politik dan sebagainya. Gue lihat, wah di partai gue nggak bagian jadi menteri nih kalau gue nentang sama ini. Lalu dengan caranya masing-masing, ketika kemudian dibagi di dalam kabinet untuk jadi menteri, sehingga melupakan bahwa proses ini tuh nggak benar. Nah, soal di MK dan sebagainya, saya bilang, ini akan lolos-lolos aja, akan tenang-tenang aja. Betul sih. Akan berjalan-berjalan aja, nggak akan terjadi apa-apa. Karena prasyarat untuk gerakan rakyat itu
nggak mudah. Enggak. Harus kolektif dan benar-benar ada satu trigger pemicu, misalkan bahan pokok yang tinggi kayak tahun 65, 98 ya kan. Terus ada kesusahan yang massal baru bisa kayak gitu ya. Yang saya khawatirkan itu gini, Mas. Ketika pemerintahan kita ini dipimpin oleh orang yang berpikir tentang susu anaknya saja, kesulitan untuk membeli susu anaknya nggak pernah. Terus bagaimana dia mampu mengatasi ketika negeri ini betul-betul menghadapi sebuah krisis. Betul. Ya, itu yang saya takutkan juga sih. Karena sebenarnya krisis itu sudah di depan mata kita. Pangan, ya kan, energi. Ya, semua krisis itu kita lihat sebentar lagi kata isu-isu di luar sana. Tapi saya bilang kalau memang itu belum terjadi, belum inilah. Cuma gejalanya sudah mengarah kepada ke sana semua. Mas saya juga nggak mau ikutan bikin hoax duluan. Tapi dua hal itu yang utama. Iya. Ketika itu terjadi, ketika itu sungguh terjadi, gimana orang dengan yang semacam ini mikir beras di rumahnya ada atau tidak saja nggak pernah? Tapi kan dia bagi-bagi bansos terus. Kita cek aja kemarin tuh ada bilang Bu Risma, ya kan? Bansos katanya 419 triliun ternyata Bu Risma bilang cuma 87 apa 97? 78. Bansosnya itu 496 triliun. 496 triliun. Pokoknya bedanya jauh dengan yang ada di Kemensos. Ini bansos dari siapa? Cuman saya heran juga ya. Kita punya persoalan di pertanian, kenapa itu tidak dilakukan untuk intensifikasi pertanian? Ya, ya kan? Kita di satu sisi juga punya persoalan krisis beras. Lebih suka kita import gitu. Tidak mencari penyelesaian, tapi justru short term yang akhirnya menjadi malapetaka buat kita sendiri itu. Iya Mas. Cuman menunda masalah itu. Itu sudah terjadi sejak lama. Iya. Artinya baik pemerintah yang dulu juga gitu. Yang dulu sebelum Jokowi sampai yang sekarang tidak pernah tidak pernah berhasil mengatasi masalah ini, walaupun kemudian negara kita disebut negara agraris, ya kan? Jangankan itu beras, Mas, negara dikelilingi lautan terpanjang kedua sedunia ini, garam itu sampai impor, tapi menterinya ini Mas, nggak langsung dicopot habis ngomong gitu kan? Kan gitu kan waktu itu gitu kan? Ya jadi intinya gini ya. Kita nggak boleh berhenti lah ya menyuarakan. Nggak boleh berhenti. Kita nggak boleh berhenti. Terus apapun sampaikan aja. Itu kan di masa depan kita ya. Dan saya berharap juga khusus pada teman-teman yang ada di sana, yang aktivis yang berada di sana. Oke, Anda juga punya hak untuk kemudian menikmati kekuasaan dan sebagainya itu. Silahkan. Buat saya itu nggak ada soal buat menikmati itu. Tapi ingat bahwa salah satu apa yang hendak kita perjuangkan dulu adalah negara ini bisa berjalan sebagaimana demokrasinya menjadi baik. Sehingga turunan ke bawahnya juga menjadi baik. Kenapa? Kita akan lebih mudah melakukan yang namanya cross-check terhadap pemerintahan dengan cross and balance. Itu akan lebih mudah kita lakukan. Baik melalui parlemen jalanan, atau kemudian melalui suara-suara teman-teman yang ada di sana. Jangan kemudian khawatir bahwa kemudian hari ini kalau kita nggak bergabung ke sana, kemudian menjadi hidup miskin dan sebagainya. Jangan takut miskin. Ya, nggak ada orang miskin sih, Mas. Kalau cuma makan di Indonesia itu bisa. Cuman mintanya lebih terus. Udah punya mobil, pengen punya mobil lebih bagus. Itu aja sih, tidak ada. Jangan membiarkan proses yang nggak benar ini dengan alasan-alasan tadi. Ya. Karena sebagian itu jujur aja saya dengar sendiri dari beberapa kawan itu menyatakan hal yang semacam itu. Ya. Kira-kira demikian. Terima kasih, Mas Tejo. Ya. Inspiratif sekali ini dari mantan aktivis 98 yang ikut menggulingkan Soeharto soalnya. Tadi kita sudah berbincang-bincang dengan Mas Tejo, mantan aktivis 98 yang saat ini sedang menggumuli dunia jurnalistik. Dari pembicaraan ini kita bisa melihat bahwa meskipun kondisi saat ini seperti yang tidak diharapkan, tapi beliau masih optimis bahwa kita masih punya waktu untuk terus berjuang. Tetap maju terus untuk Indonesia. Terima kasih, sampai jumpa dan merdeka. Merdeka.